Halo Big Mouthers, di episode 8 ini kita akan semakin dekat dengan sang Big Mouse yang asli. Dan Chang Ho sendiri kini sudah berada di luar penjara untuk mengejar dan memburu sang Big Mouse. Apakah Chang Ho bisa menangkap, membekuk, dan meringkus sang Big Mouse ini? Mari kita cari tahu bersama-sama. Dan ini dia Big Mouth episode 8. Episode 8 dimulai di dalam gereja, di mana saat ini kita akan melihat sosok sang Big Mouse itu sendiri saat akan meletakkan kartu tarot untuk Chang Ho. Tanpa sepengetahuannya, Chang Ho ternyata sudah berada di belakangnya dan langsung menyergap Big Mouse. Big Mouse? Dengan penuh emosi, Chang Ho pun membuka topeng yang dikenakan oleh sang Big Mouse. Dan tiba-tiba dan kalian pun tertipu. Ternyata semua itu hanyalah mimpi Chang Ho yang sudah tidak sadarkan diri di rumah sakit jiwa. Saat Chang Ho tersadar, ia lantas memberontak dan berusaha kabur dari sana. Namun sang gigolo gendut menahan Chang Ho, begitu juga dengan kepala perawat rumah sakit Guchon yang ternyata ikut terlibat dalam penculikan Chang Ho. Lantas ia pun memberikan suntikan penenang kepada Chang Ho atas perintah Gong Ji-hon. Ternyata suntikan tersebut bertujuan agar Chang Ho tenang dan lemas selama berhari-hari, sehingga Jaksa Choi dan Gong Ji-hon bisa melakukan rencana mereka dengan sempurna. Mereka lantas membiarkan Chang Ho tidak makan dan minum selama berhari-hari, dan juga tidak boleh tidur berhari-hari. Ternyata itu semua dilakukan agar obat atau serum kejujuran yang akan diberikan kepada Chang Ho bisa berfungsi dengan maksimal. Saat Chang Ho sudah benar-benar lemas tak berdaya, disitulah Gong Ji-hon dan Jaksa Choi mulai menyuntikkan serum kejujuran tersebut kepada Chang Ho. Setelah Chang Ho selesai kejang-kejang dan berhalusinasi yang cukup hebat, Gong Ji-hon pun mulai menanyakan kepada Chang Ho tentang di manakah Chang Ho menyembunyikan uangnya. Karena tampaknya serum itu tidak bekerja sama sekali, Gong Ji-hon lantas ingin menyuntikkan dosis kedua kepada Chang Ho. Walaupun resikonya cukup besar, yaitu Chang Ho akan mengalami gagal jantung dan tewas. Namun sebelum berhasil menyuntikkan dosis kedua, Chang Ho lantas mengatakan bahwa uangnya dan seluruh harta lainnya telah ia kubur di sebuah lokasi, yaitu di Gunung Gudal. Entah benar atau tidaknya ucapan Chang Ho itu, Gong Ji-hon dan cecenguknya pun lantas pergi ke lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi itu, mereka satu persatu mulai menggali tempat yang sesuai dengan petunjuk Chang Ho. Dan tiba-tiba mereka benar-benar menemukan sebuah kotak harta di sana. Namun ketika dibuka, ternyata di dalam kotak tersebut hanya tinggal satu batang emas saja yang tersisa. Karena merasa telah ditipu oleh Chang Ho, Gong Ji-hon dengan emosi yang sudah meledak-ledak pun kembali ke rumah sakit untuk menyuntik mati Chang Ho dengan serum tersebut. Namun mendengar Gong Ji-hon benar-benar menemukan batangan emas di sana, akhirnya Chang Ho menyadari bahwa selama ini Big Mouse selalu berada di dekatnya, atau mungkin bisa dibilang selalu mendengar apa yang ia katakan. Karena lokasi yang diberikan oleh Chang Ho tadi sebenarnya itu hanyalah akal-akalan Chang Ho, semata-mata agar ia bisa mengulur waktu sampai Chang Ho bisa membuka ikatannya. Big Mouse다. 그 새끼, 내가 생고생하고 있는 거 다. Dengan mengetahui Big Mouse yang selalu mengawasinya, Chang Ho pun memanfaatkan keadaan tersebut
dan mengulur waktu lagi dengan memberi bualan-bualan fiktif kepada Gong Ji-hoon sembari menunggu sang Big Mouse menyelamatkannya dari rumah sakit tersebut. 기분 좋아지면 혹시 또 하러? 그지? 응? 이거 완전 개호로색. 마우스가 날 구하러 올 때까지 어떻게든 버텨야 한다. Kembali ke dalam penjara, di mana saat itu seluruh tahanan sedang melakukan olahraga pagi seperti biasanya. Suasana tenang dan tentram pagi itu pun harus dikejutkan dengan seorang tahanan yang tiba-tiba batuk-batuk dan muntah darah. Entah apa yang terjadi dengan tahanan itu. Sementara Dr. Han ternyata hari itu juga sudah dibebaskan dan dijemput langsung oleh teman-teman begundalnya. Sepertinya mereka sudah tidak mempermasalahkan kejadian waktu lalu. Beralih kepada Miho yang saat itu ayahnya dan juga Sontae sedang menghubungi seluruh kolega dan sahabat-sahabatnya untuk mencari Chang-ho dan Hyujin yang hilang secara misterius. Namun tiba-tiba wali kota Choi pun menghubungi Miho dan mengatakan kalau dia telah menemukan Hyujin. 장혜진 씨 찾았대요. Namun saat wali kota Choi menemukan Hyujin dan mengambil kalungnya, ternyata di sana sudah tidak ada memory card atau makalah Dr. Seo di dalamnya. Wali kota Choi lantas membawa Hyujin ke sebuah tempat di mana orang-orang tidak akan bisa menemukan mereka di sana. Miho yang sudah berada di sana pun lantas mencoba bertanya baik-baik tentang di mana ia menyimpan makalah Dr. Seo tersebut. Namun dengan kondisi mental Hyujin yang saat ini sedang tidak stabil, tentu mereka sangat kesulitan untuk mengajukan berbagai pertanyaan kepadanya. 그 칼 내려놔요. 칼 내려놓으라고요! Beralih kepada Hyunjo yang saat itu sedang merawat sang ketua karena keadaannya yang tiba-tiba drop. Walaupun dengan keadaan yang bisa dibilang cukup memprihatinkan, namun sang tetua ini tetap saja memikirkan orang yang cukup pantas untuk mengambil alih kekuasaannya. Hyunjo yang kala itu menawarkan suaminya, wali kota Choi, ternyata malah ditolak mentah-mentah oleh sang tetua. Ternyata selama ini tetua ingin mengalihkan kekuasaannya kepada Hyunjo sendiri. Namun Hyunjo menolak tawaran itu dengan alasan dia hanya akan mengabdikan jiwa dan raganya di rumah sakit Gucheon untuk membantu orang-orang. 네가 남편한테 부리는 욕심 병원 언제까지 할 생각이냐? 평생 환자들만 돌보고 살래요. Sementara wali kota Choi yang juga menyusul Hyunjo untuk menjenguk sang tetua, tiba-tiba saja wali kota Choi saat melihat sang tetua sedang tertidur lelap, ia malah terlihat ingin membunuh sang tetua dengan kedua tangannya sendiri. Entah apa yang sebenarnya dipikirkan oleh wali kota Choi. Kembali ke rumah sakit jiwa, di mana saat itu tiba-tiba ada orang yang terlihat sengaja membakar rumah sakit tersebut. Ternyata Chang-ho menyadari bahwasannya kebakaran itu adalah ulah dari Big Mouse sebagai usahanya untuk menyelamatkan Chang-ho. Lantas Chang-ho pun mengambil kesempatan itu untuk kabur dari sana. Namun sayang, ia harus kewalahan melawan si gendut ini. Dan tiba-tiba pemadam kebakaran pun datang untuk memadamkan rumah sakit tersebut. Namun ternyata tanpa diduga, Jerry datang dengan menyamar sebagai salah satu pemadam kebakaran dan mencoba menyelamatkan Chang-ho. Jerry yang sudah babak belur dihajar si gendut pun akhirnya terkapar. Chang-ho yang juga sudah babak belur pun mencoba sekuat tenaga agar bisa menumbangkan si gendut. Setelah berhasil menumbangkan si gendut, mereka berdua pun kabur dengan mengikuti arahan Jerry. Namun ternyata di tengah jalan anak buah Gong Ji-hoon ternyata berhasil membuntuti mereka dan terjadilah kejar-kejaran yang begitu sengit.
Setelah berhasil lolos dari kejaran anak buah Gong Ji-hon, Jerry lantas memberikan sebuah kunci mobil yang sudah dipersiapkan untuk Chang Ho. Ternyata Jerry yang mengetahui keberadaan Chang Ho di rumah sakit dan menjemputnya ke sana, itu semua adalah perintah langsung dari Big Mouse. Rupa-rupanya Jerry sudah bertemu dengan Big Mouse yang asli dan mendapatkan bayaran darinya untuk menyelamatkan Chang Ho. 저놈들 금방 온다고 빨리 가요. 너 빅마우스 만났어? 나중에 다 얘기할게요, 형. Sementara Jerry kabur untuk mengalihkan perhatian orang-orang yang mengejar mereka, Chang Ho dengan arahan Jerry atas perintah Big Mouse pun lantas pergi menuju mobil yang sudah dipersiapkan untuknya. Tak tanggung-tanggung, bahkan di dalam mobil tersebut semua kebutuhan Chang Ho sudah dipersiapkan oleh Big Mouse, dari pakaian, telepon, uang, dan lain-lain sebagainya. Hingga saat Chang Ho hendak pergi dari daerah tersebut, di jalan tiba-tiba ada sebuah kecelakaan dan ternyata orang yang mengalami kecelakaan itu adalah Jerry. Dan Jerry pun tewas dalam insiden tersebut. Singkat cerita, kabar tentang pembunuhan Dr. Seo yang selama ini ditutup-tutupi pun akhirnya terungkap ke publik. Akhirnya para tahanan VIP pun benar-benar menjadi tersangka atas pembunuhan Dr. Seo. Namun di sela-sela berita, ternyata Chang Ho sendiri sudah ditetapkan menjadi buronan negara. Bahkan bagi orang yang bisa menangkapnya akan mendapatkan hadiah sebesar 50 juta won. Kalau kalian tanya berapa itu 50 juta won, silakan hitung sendiri. 진짜 깜다구라. 저놈이 나보다 먼저 나간다. 배울 건 배워라. Sementara Gong Ji-hon and the gang saat itu sudah sangat kebingungan dan ketakutan karena Chang Ho yang malah bebas berkeliaran dan bisa membunuh mereka kapan saja. Sedangkan Chang Ho sendiri sudah bingung mau pergi kemana karena semua polisi sedang mencarinya dan semua jalan pun sudah ditutup untuk mencari Chang Ho. Namun tiba-tiba handphone Chang Ho pun berbunyi dan ia mendapatkan pesan dari Big Mouse bahwa Chang Ho harus menuju ke sebuah hotel yang sudah dipersiapkan untuknya. Sialnya Chang Ho saat menuju hotel tersebut ternyata di tengah jalan sedang ada razia yang sedang mencari dirinya. Salah satu polisi pun memeriksa Chang Ho dengan bekal sebuah foto dirinya. Namun anehnya saat polisi tersebut benar-benar melihat wajah Chang Ho dan cocok seperti di foto yang ia punya, tapi tiba-tiba polisi tersebut malah mempersilahkan Chang Ho untuk lewat. Ternyata benar seluruh anak buah Big Mouse sudah tersebar di mana-mana. Karena kalau kita flashback lagi ke belakang, orang yang telah membakar rumah sakit jiwa tadi ternyata memiliki tato yang sama seperti polisi yang meloloskan Chang Ho dari razia itu. Sesampainya di hotel yang ditunjukkan oleh Big Mouse, ternyata di sana Chang Ho lagi-lagi sudah dipersiapkan segala kebutuhan yang ia perlukan. Chang Ho yang mengingat kembali wajah Jerry yang sudah tidak bernyawa karena telah membantu Big Mouse pun, lantas Chang Ho menaruh dendam yang sangat mendalam kepadanya. Kali ini Chang Ho benar-benar akan memburu sang Big Mouse dan menghabisinya dengan tangannya sendiri. 실컷 이용만 당하다가 확인시켜줘서 고맙다. 네가 진짜 나쁜 새끼라는 걸. Beralih kepada Miho yang saat itu, ternyata Hyujin sudah mau membantu dan berpihak kepada mereka. Entah apa yang dikatakan atau diberikan oleh Miho, sehingga hati Hyujin pun luluh dan mau membantu Miho. 왜요? 뭐 좋은 생각이라. 저 여자 입장에서 우리 제안 쉽게 거절하지 못할 거야. Keesokan harinya, Miho beserta ayahnya dan juga Sontai melakukan demo di depan gedung kejaksaan untuk mengubah status penyelidikan Chang Ho dari kabur menjadi kasus penculikan. Jaksa Choi pun memenuhi tuntutan mereka asal mereka mau bekerja sama dengannya. Namun ternyata tidak ditemukan bukti-bukti kalau seluruh orang terdekat Chang Ho pernah ia hubungi. Jaksa Choi mengatakan kepada Gong Ji-hon untuk tidak khawatir dengan berkeliarannya Chang Ho karena semua tempat sudah dipasangi CCTV dan banyak mata-mata yang mengintai di dekat Miho. 하지만 내부에도 빅마우스
끝장납니다. Namun ternyata semua mata-mata yang disiapkan tadi tidak berarti apa-apa untuk Chang Ho. Nyatanya Chang Ho bahkan sudah berada di dekat mereka, sedang memperhatikan mereka semua dari kejauhan. Chang Ho pun lantas menelpon Mi-ho dari kejauhan untuk mengatakan kepadanya agar tidak usah mengkhawatirkan dirinya lagi, karena dirinya yang sudah baik-baik saja dan akan menyelesaikan semuanya dengan tangannya sendiri. 이제부터 내가 컨트롤할게. Di tempat Gong Ji-hoon and the gang yang kala itu mereka masih pusing dan panik tidak tahu harus melakukan apa dengan Chang Ho yang sudah berkeliaran sedang memburu mereka. Saat itu juga Hyujin tiba-tiba menelpon Gong Ji-hoon dan mengatakan ingin melakukan negosiasi. Ternyata Hyujin ingin melakukan pertukaran makalah Dr. Seo yang ia miliki dengan surat perceraian yang harus ditandatangani oleh suaminya, Dr. Han. 그쪽에서 거절하면 논문 내 남편한테서 이혼 서류 받아. Mendengar Hyujin yang ingin bercerai dengannya, lantas Dr. Han pun tidak mau menyetujui permintaan istrinya tersebut. Namun Gong Ji-hoon mengatakan mereka kali ini harus benar-benar mendapatkan makalah Dr. Seo tersebut, yang entah apa sebenarnya isi makalah itu. Namun apabila makalah tersebut sampai bocor ke publik, maka bukan hanya mereka yang akan hancur, tapi juga sang tetua dan seluruh bisnis mereka akan ikut hancur. 하겠다잖아. 뒷감당 자신 있어. 문 까발려주면 어르신한테 직격타냐. Singkat cerita, tibalah hari di mana para tahanan VIP akan menghadapi sidang mereka. Semua orang dan wartawan pun sangat ingin mengetahui kebenaran tentang kasus Dr. Seo tersebut. Apakah benar ia dibunuh oleh ketiga begundal ini? Hingga sampai semua orang sudah duduk di dalam pengadilan, para jaksa pun menghadirkan seorang saksi sekaligus informan secara online untuk mengatakan kebenaran tentang pembunuhan Dr. Seo tersebut. Dan ternyata tanpa diduga, saksi dan informan yang tidak dikenal itu adalah Chang Ho. 안녕하세요. 빅마우스 박창호입니다. Apakah kebenaran tentang pembunuhan Dr. Seo beserta makalahnya kali ini akan benar-benar terbongkar? Entahlah, karena episode ke-8 bersambung di sini. Dan itu dia episode ke-8 dari serial drakor Big Mouth. Semakin lama semakin seru dan tambah bikin penasaran ceritanya. Buat kalian yang gak mau ketinggalan cerita selanjutnya, silakan tombol subscribe di bawah itu dipencet-pencet dulu dan aktifkan tombol loncengnya. Tapi kalau kalian nggak mau juga nggak apa-apa sih, saya nggak maksa. Tapi ingat, Samsudin mengincar anda semua yang tidak mau subscribe. See you next time di episode-episode selanjutnya. Campur film undur diri dan ciao.